Korentang. Korentang ini tempatnya korentang. Tempatnya kayak gini. Fungsi dari korentang adalah mengambil alat yang sudah disteril. Jadi mengambil alat itu nggak boleh pakai tangan. Pakainya korentang. Ini contohnya. Mengambil gunting, mengambil pinset, ya, mengambil apa baik, ya. Ini ada arteri klem, ya, semuanya pakai korentang. Ya, sudah. Ini namanya arteri klem. Arteri klem sama nal puder itu bedanya itu arteri klem itu lebih panjang, kalau nal puder itu pendek. Arteri klem gunanya untuk menjepit pembuluh darah arteri pada saat hacking atau pada saat penjahitan. Gunanya untuk ngeklem atau menghentikan perdarahan. Saat terjadi perdarahan, arteri klem ini sangat berguna untuk menghentikan perdarahan. Misalnya kalian ada kecelakaan, atau ada sunat, atau ada operasi, sesar, operasi apa itu butuh arteri klem gunanya untuk menjepit pembuluh darah yang terpotong biar tidak kehabisan darah tuh pasien ini, ya. Nah, ini gunanya nal puder untuk memegang jarum saat menjahit, ya. Contoh jarumnya. Ini jarum hacking atau jarum jahit. Gunanya untuk memegang jarum. Ini jarumnya. Untuk jahit luka itu jarumnya melengkung kayak gini. Megangnya seperti ini. Tidak boleh pegang jarum seperti ini saat jahit, tapi megangnya seperti ini. Ya, sudah. Ini namanya klem. Klem ada dua. Klem anatomis sama klem chirurgis. Klem anatomis tidak punya gigi. Klem chirurgis punya gigi runcing. Biasanya digunakan untuk membantu saat menjahit luka, untuk mengait jaringan, menyatukan jaringan, atau membantu memegang benang, atau mengambil jaringan. Ini gunanya untuk mengambil atau membantu mengait, ya. Kemudian ada tong spatel. Spatel ini nama lainnya sudut lidah. Gunanya untuk menekan lidah. Saat pemeriksaan mulut, untuk mengetahui bagian dalam dari mulut, dibantu dengan menekan lidah biar kelihatan semuanya. Atau bisa digunakan untuk mencegah lidah tergigit oleh gigi saat pasien kejang. Jadi saat pasien kejang ini masuk ke mulut, biar kegigit. Melindungi lidah biar tidak tergigit. Karena orang kejang itu nggak sadar, sampai lidah ini putus itu nggak kerasa. Dia gigit lidahnya sendiri sampai putus itu nggak kerasa kalau dikejang. Makanya fungsi ini adalah untuk melindungi lidah biar tidak terluka. Cara dilapisi dengan kasa. Ini dengan kasa, ya, dilindungi, ya, biar tidak keras, biar nanti lidahnya juga tidak sakit. Ini nanti digubit lagi biar tebal, nanti tebal sekali, ya, bisa 2 atau 3. Ini biar empuk.
Jadi kalau ada pasien kejang langsung ambilnya ini. Kalau di rumah ya bisa pakai sendok ya, dikasih kain kemudian ditaruh di mulut biar tidak nulung. Jadi kan gini ya, nanti ada antara gigi sama gigi itu ketemu, nanti tiba-tiba lidahnya putus gigi sendiri. Ya. Ini ada refleks hammer, martil, refleks untuk mengetahui refleks hammer, untuk mengetahui patelanya refleksnya normal atau tidak. Ini dikumpulkan ke patela. Patela itu dengkul, lutut. Bahasa medisnya patela. Dek, tolong patela yang diperiksa refleksnya bagaimana? Kamu ambilnya refleks hammer. Ya. Dek, refleks patela itu apa? Dosennya nggak pernah ngajari patela tuh, sudah, tapi lupa. Patela itu dengkul atau lutut. Tulang ini pembuluh yang ada di depan itu namanya patela. Ini nal pudar juga. Ini ada gunting hacking up. Gunting hacking up gunanya untuk melepas jahitan benang, melepas jahitan benang, jahitan dilepas. Pakainya gunting hacking up. Guntingnya ada cekungannya ya, ada runcingnya, sini enggak, yang ini runcing. Ya. Ada gunting plester. Ada gunting plester. Ini gunting plester semua. Ciri-cirinya depannya ada jendelannya ya. Gunting plester ini nggak boleh masuk ke bak instrumen karena gunting plester itu tidak steril. Gunanya buat motong-motong plester, ripavi, kasa gitu ya. Ini di luar. Ada gunting yang mirip kayak gunting plester, namanya gunting episiotomi. Gunting episiotomi itu bentuknya mirip kayak gunting plester. Bedanya itu di sini ada jendelanya. Ini kalau gunting plester, episiotomi itu untuk memotong perineum, melebarkan jalan lahir biar lebar. Saat kepala makhluk keluar, ternyata perineumnya kok kaku, berarti harus dipotong, digunting. Guntingnya nggak boleh gunting gitu aja, nggak boleh. Tapi di saat ibunya sedang mengerjakan kepala lahir itu kayak gitulah. Makanya jangan berani sama ibu tuh, ibu perjuangannya sampai segitu. Di video juga ngomong kayak gitu ya. Arteri klem juga yang ada yang anatomis, ada yang chirurgis. Kalau ini yang anatomis, kalau yang chirurgis sama kayak pinset tadi ada giginya, ya. Nih. Ini klem arteri klem yang chirurgis juga ada giginya kayak gini. Nah ini yang anatomis juga ada giginya. Kalau ini setengah dari klem. Klemnya kadang-kadang ada sengaja ditugel. Biasanya untuk apa? Memecahkan klem. Memecahkan klem. Ini model untuk megang jarum. Banyak nih di sini, nanti bisa praktek bareng-bareng. Ada gunting jaringan. Ada gunting benang. Ini gunting melepas benang. Ya, sudah hafal? Belum. Ada jarum juga. Jarum ada dua. Jarum yang runcing sama jarum yang bulat. Yang runcing deh. Yang bulat. Ada suara nggak ada rupa? Jarumnya kok bulat semua? Nih, bedakan jarum yang runcing sama jarum yang bulat. Ini
Jarum yang Serum bulat langsung. untuk jahit Seruncing kulit. segede, sing cilik sing bulat. Jarum alat untuk oksigen ya. Ada yang ini yang masuk ke hidung ya, ini namanya selang oksigen. Yang sudah taruh sini ya, Mbak. Ini alat lain. Ini buat NGT. NGT itu naso gastro tub, masuk ke lambung. NGT ya, serat atau pembendung, gunanya untuk pasang infus biar pembuluh darahnya lebih kencang, jadi tidak goyang-goyang saat ditusuk ya. Ya, kateter. Kateter itu ada dua, ada yang cabangnya dua kayak gini. Ini untuk pasien mondok atau pasien opnam. Kalau yang satu jalur tidak bercabang kayak gini satu tok, itu untuk pasien rawat jalan. Kalau ini kenapa untuk pasien mondok? Satu menuju pembuangan, satunya menuju ke arah pasien. Ya, ini namanya kateter. Pokoknya nanti ya. Yang masuk ke penampungan, ini penampungan ya. Satunya masuk ke penampungan, satunya untuk kunci. Ini penampungan. Namanya urin bag. Urin bag itu tempatnya urin. Nih, kateter yang satu jalur nih. Ini untuk pasien yang rawat jalan. Kalau pasien kalian kerja di klinik 24 jam, ada kateter rawat jalan. Contohnya, tukang becak, 3 hari nggak kencing, pingin diselang, pasien langsung pulang, pakainya kateter ini. Kateter nggak bisa kencing, udah langsung masuk, keluar kencingnya udah kempes, seperti tekan-tekan nggak ada, silakan pulang. Itu pakainya kateter ini. Buatan opnam gitu. Ya. Opnam sing Ini bercabang. namanya kateter. Ini neraton kateter, ini dower karena bercabang. Dia pasang DC. Dari DC di Desukma Medica. DC itu dower kateter. Ini maksudnya pasang DC, Berarti kamu disuruh pasang ini di rumah sakit. Gabungin ngomong kateter. Dipasang DC, singkatan kateter pasien yang ngerti. Ini sepet 1 cc, tulisannya sepuit, bacanya sepet. Jarum suntik. Nah, jarum ada macam-macam jarumnya, ada jarumnya di sini. Macam-macam bentuknya, macam-macam ukurannya. Ada yang sepet 1 cc. Ini biasanya untuk nyuntik BCG, imunisasi BCG, apa insulin. Insulin itu untuk kan diabetes ya. Itu suntiknya pakai sepet 1 cc. Nah, ada sepet yang 3 cc lebih besar lagi, ada sepet 5 cc, ada sepet 10 cc, ada sepet 20 cc. Ada sepet 50 cc lebih gede lagi. Biasanya yang gede-gede itu untuk memasukkan makanan, untuk NGT. Tapi yang kecil-kecil biasanya untuk memberikan suntikan. Bahasanya apa? Spet. Sepet. Tulisannya Spuit. Dia ambil sepet. Sepet ini. Spuit Nah. jarum suntik. Sepet ini bisa dilepaskan jarumnya, diganti jarum. Jarumnya namanya Needle. Jarum suntik jenenge needle. ini ukurannya juga macam-macam. 23, 20, 18, 24, 26. Semakin gede nomornya, semakin kecil ukurannya. Ini nomor 23. Dek, nomor 23, nomor 26 baik.
Semakin gede nomornya, ukurannya semakin kecil. Semakin gede ukurannya semakin kecil. 28, 27 kayak gitu ya. Berarti yang 23 berarti untuk dewasa. Berarti 14 untuk dewasa. Ya. Juga kateter tadi ini ya, kateter ini semakin gede ukurannya nomor 26 itu berarti ukurannya kecil. Ini yang nomor berapa ini? Nomor 20 paling. Ada yang 18 lebih gede. Ya, dewasa ukuran cowok-cowok gede-gede itu ya namanya 18 sampai 20. Ini paling nomor 25 buat cewek ya. Tadi sudah, ini sudah belum ya? Belum. Oh ini juga belum selesai kok ya kan? Ini sepet 3 cc. Tadi 1 cc. Ini selang NGT. Sepet-sepet semua ya. Nah. Ini Selang NGT. NGT buat bayi. Masuk ya, kasihan ya. NGT bisa juga untuk oksigen. Ini namanya wing needle. Wing needle itu sayap, needle itu jarum. Berarti jarum yang ada sayapnya. Biasanya untuk pasang infus. Pasang infus itu jarumnya macam-macam. Ada yang model avokat, surflow, avokat atau surflow. Ini wing needle. Jarum untuk pasang infus itu ada 2, model wing needle atau model surflow atau avokat. Kalau ini jarum langsung cus tanpa pengaman. Tapi kalau ini cus yang dikeluarkan jarumnya, yang tinggal di dalam itu plastiknya. Ya, jadi di dalam aman karena yang masuk bukan jarum tapi plastik. Nanti masangnya ya pelajaran infus ya. Iya. Infuset. Ya, infuset itu yang masih kemasan nggak ada ya Mbak? Ini sudah bukan Infuset kuwi. Ini baru direkam. Iki wes infuset kuwi jenenge. Selang infus. yang masih utuh, masih ada plastiknya. Ini yang sudah dibuka seperti ini. Ya. Ini nanti ditusukkan ke cairan infus. Terus diisi separuh air baru dibuka. Dialirkan cairannya. Ini menuju ke pasien. Ada jarumnya. Ini menuju ke infus, ya. Ini namanya klemnya. Ini diolesi pakai ini. Ngolesine anggo sampai orang-orang salep. Nek sekanti infus anggo salep. Sing wedhe orang-orang. Sudah? Mineral gesang. Ini namanya tromol. Tromol. Tempat Isinya kasa. kasa boleh, kapas boleh, sarung tangan boleh. Ini bak sepet. Isinya sepet. Bak sepet. Jadi nanti kalau kalian mau cleaning tek itu isinya sepet, ditulisi. Misalnya pakai spidol, ini ada tulisannya Desti, Dewi, Komaria, kamar berapa ada kamarnya. Nanti kamu tinggal cleaning begini. Ya. Gue bak instrumen kolising cilik dawa Tapi yang kering besar bak spet. kom. Ini namanya, ini kom ya, kom. Tapi yang besar namanya apa? Tromol. Ini kom.
sama Komnya ada tutupnya. Ini kom yang nggak ada tutupnya. Biasanya untuk cairan betadin atau gliserin atau apa ya. ya. Ini bengkok. Bengkok Kayak ginjal. macam-macam ukurannya, ada yang besar ada yang kecil. Satu bengkok berisi 500 cc. 500 yang besar itu ya gini 500 cc. Oke. Kayak sing tiga APD. Mortir Mortel sing ngono obat mortel moto. lagi ya yang sudah mana udah ya ada semua ya. Tapi di situ nggak ada, makanya saya nggak mengenalkan. Jadi bisturi ini namanya pisau kecil, namanya bisturi buat nyayat saat pembedahan. Nyayat apa saja. Kalau operasi tulang ya buat nyayat kulitnya. Kalau operasi sesar ya buat nyayat perutnya. Kalau operasi tumor ya buat nyayat kulitnya itu pakai bisturi. Dan tidak boleh dipegang pakai tangan. Bisturi itu dipegang pakai alat yang namanya skapel. Ini skapel gunanya untuk megang alat, megang bisturinya biar tidak melukai tangan. Nanti ada cara memakainya dan ada cara melepasnya, jadi tangan kalian nggak terluka. Dan itu tidak boleh asal-asalan, nanti cara membersihkannya juga berbeda. Nanti benda-benda tajam, benda-benda runcing itu dipisahkan, nggak boleh dicuci bareng dengan alat-alat yang lain, biar tidak melukai yang menyuci alat. Cara melepaskan skapel juga ada caranya, tapi di sini nggak ada skapelnya, makanya saya nggak bisa praktek. Ya. Saya belajar melepas skapel, melepas bisturi dari skapel itu di ruang bedah. Di zaman sekolah saya nggak dilatih, saya belajar setelah saya kerja. Ini pengukur lingkar lengan, ya. Nanti pada pemeriksaan fisik ada mengukur lingkar, ini badan berat badan gitu. Beda-beda, ada jahit yang buat jahit luar, ada yang buat jahit dalam. Kalau luar namanya side, kalau dalam namanya kaget, ya. Sidu. Rokagu. Shoot ke. Side untuk luar, ini untuk dalam. Benang itu ya Bu ya. Sit keluar. Cut ke Kaget dalam. terbuat dari serat domba, dari seratnya domba. Jadi kalau buat jahit lama prosesnya nyambung, tapi tidak usah dilepas. Buat jahit-jahit dalam seperti jahit kulit bagian dalam, jahitan luka yang bagian dalam, nggak usah dilepas, langsung menyatu dengan jaringan menjadi kulit seperti daging kita. Tapi kalau side itu harus dilepas, biasanya warnanya hitam, di hacking up, ya di up. Semakin kecil biasanya meninggalkan luka atau bekas yang kecil, biasanya untuk luka, gitu ya. Ukuran jarum kan semakin kecil ya kecil. Ada ukurannya. Ada ukuran 7. Kalau saya tangannya ukuran 7. Kalau ukuran 5 jarang sih, biasanya anak-anak. Saya ukuran 7. Tangannya kecil-kecil yang mungil-mungil, orangnya kurus biasanya nomor 6. Kalau dokter-dokter itu yang gendut-gendut gede-gede itu ukurannya sampai 10 ya. Waduh. Jadi kalian ada yang coklat, ada yang hitam. Kayak handscoon. Sarung tangan.